Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum kami jelaskan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri yang bernama Mijan Saiful Najah Hidayat. Ada rekan saya yaitu Auli Sepira Putri, rekan saya lagi ada Muhammad Iqbal Pratama, dan rekan saya yang terakhir adalah Yasmin Oktaviani. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian idhar. Baik, yang pertama ada tentang pengertian idhar. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf seperti hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan he. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Contoh idhar menurut Muhammad Amir tahun 2019 adalah sebagai berikut. Huruf idhar yang pertama ada hamzah, satu katanya wayan auna, dua katanya ada man amana, tanwinnya ada wajanatin alfafan. Ada huruf idhar yang selanjutnya adalah he, satu katanya ada wayan hauna man hajaro, tanwinnya ada walikuli kaumin hadin. Yang huruf idhar yang selanjutnya ada ain, satu katanya ada anama, dua katanya ada min indi rabbana, tanwinnya ada hakimun alim. Huruf idhar yang selanjutnya ada kha, satu katanya ada tanhituna, dua katanya ada min hakimi, tanwinnya ada gopurun alim. Huruf idhar yang selanjutnya ada gin, satu katanya fasayun gidun, dua katanya min gilin, tanwinnya ada la'abuun gopur. Yang huruf idhar yang terakhir ada kho, satu katanya ada walamun khokotu, dua katanya ada min khairin, yang terakhirnya ada alimun hobir. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Iqbal Pratama. Selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki maknanya adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun ataupun juga tanwin masuk ke dalam huruf hijaiyah yang berada di belakangnya. Huruf hijaiyah tersebut ada 15 huruf, yakni ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Cara membaca ikhfa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun atau tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau en. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif, atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 harakat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Contoh pertama, apabila tanpa diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca min tahtiha, sedangkan apabila diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca min tahtiha. Dibaca min karena ada huruf ta setelah nun sukun. Huruf ta tersebut adalah salah satu dari huruf ikhfa. Contoh kedua, apabila dibaca tanpa diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca ma'an sajaja, ma'an sajaja. Sedangkan apabila diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca ma'ang sajaja. Dibaca ang karena ada huruf sa yang merupakan salah satu huruf ikhfa di belakang fathah tanwin. Contoh ketiga, apabila dibaca tanpa diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca anjainakum, sedangkan apabila diterapkan hukum ikhfa hakiki dibaca angjainakum. Dibaca ang karena
setelah huruf nun sukun ada salah satu huruf ikhfa, yaitu jim. Materi selanjutnya ada idgham. Menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama, idgham bigunah. Idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu wawu, mim, nun, ya. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat, sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Contohnya mim masad nun mati bertemu mim. Cara membacanya didengungkan. Suara nun mati dilebur masukkan ke dalam huruf sesudahnya, yaitu mim, sehingga dibacanya mim masad, bukan min masad. Contoh selanjutnya pun sama. Fama ya'mal, nun mati bertemu ya. Min nafsin, nun mati bertemu nun. Miu waroihim, nun mati bertemu waw. Yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh membaca idgham bila gunah adalah suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Contohnya Ghafurur Rahim, domatain bertemu ro. Cara membacanya tanpa dengung. Suara tanwin dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya, yaitu ro, menjadi Ghafurur Rahim, bukan Ghafurun Rahim. Contoh selanjutnya sama. Humazatil lumazah, kasrotain bertemu lam. Selanjutnya iklab. Iklab secara bahasa artinya mengubah atau mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim saat bertemu huruf ba disertai dengan guna atau dengung. Huruf iklab hanya ada satu, yaitu ba. Cara membacanya adalah dengan merapatkan kedua bibir, mendengung dan menahan selama 2 ketukan. Contoh iklab pada Quran surah Al-Baqarah ayat 33 yang berbunyi anbihum. Cara membacanya bukan anbihum, tapi cara membacanya yang benar yaitu karena nun sukun bertemu dengan huruf ba, sehingga huruf ba berubah menjadi huruf mim dan dibaca dengan samar-samar. Kemudian pada Quran surah Ali Imran ayat 119 yang berbunyi alimun bidzat. Cara membacanya bukan alimun bidzat, tetapi cara membacanya yang benar yaitu alimun bidzat, karena doma tanwin bertemu dengan huruf ba, sehingga huruf ba berubah menjadi huruf mim dan dibaca dengan samar-samar. Selanjutnya kesimpulan. Bahwa sebagai seorang muslim kita wajib mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid sangat penting untuk dipelajari supaya kita sebagai seorang muslim bisa membaca kitab Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari, membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab Al-Quran maupun yang bukan. Salah satu ilmu tajwid yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4, yaitu izhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Sekian
presentasi dari kelompok 5 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.